Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini, tepatnya pada hari Sabtu, pekan biasa ke-24 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam dari Injil Lukas, bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Mari sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku semuanya, mari kita lihat kembali penggalan ayat di atas tadi sahabatku. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sahabatku yang terkasih, perumpamaan tentang seorang penabur sudah cukup akrab di telinga kita ya sahabatku. Benih itu adalah sabda Allah yang akan menghasilkan buah di dalam hati yang terbuka sahabatku. Sahabatku, namun benih iman yang ditaburkan di hati kita kerap kali rentan, diinjak orang
dan burung-burung di udara memakannya sampai habis, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, namun di dalam kehidupan kita yang tidak selalu subur, Allah tetap berkarya dan memberikan pertumbuhan, sahabatku. Lantas, apa yang dapat kita lakukan? Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku semuanya, kita perlu bertekun merawat benih iman yang ditanamkan Allah di hati kita, sahabatku. Tuhan Yesus bersabda dengan jelas, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sahabatku, agar dapat bertumbuh kita perlu sungguh mendengarkan suara Allah, sahabatku. Dengan mendengarkan suara Allah, kita dapat menemukan kasih sejati yang menghendaki kita selamat dan mengasihi sesama lo, sahabatku. Kerap kali kita tergoda untuk mendengarkan suara-suara lain yang justru menjauhkan kita dari Allah, sahabatku. Maka, marilah kita mengasah pendengaran kita dengan berdoa, mendengarkan sabdanya, meresapinya dengan hati, dan berbuah dalam hidup dan relasi dengan sesama, sahabatku. Maka menjadi pertanyaan bagi kita untuk refleksi kita, sahabatku. Sudahkah kita mendengarkan suara Allah yang berbisik dalam hati kita? Jawabannya ada di dalam hati sobatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga kami sungguh mendengarkan sabda-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, kita berefleksi, kita menimba lebih jauh firman Tuhan. Sahabatku, mari kita sungguh dengan sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan suara Allah yang selalu menyentuh hati kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang dikuatkan, disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.